Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita bakal membahas tentang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Eh, Pada pembelajaran kali ini dengan saya sendiri, Fatih Masruhan, nimnya udah ada di situ. Terus nanti kalian bisa memanggil saya Fatih atau Mas Fatih gitu ya. Saya di sini sebagai guru pengganti mahasiswa PLP sebagai guru kalian selama beberapa bulan ke depan ini. Oke, pembelajaran dengan saya nanti overall kita bakal membahas tentang fiber optik. Jadi kita bakal fokus tentang fiber optik, apa itu pengertiannya, terus apa itu eh, ciri-cirinya, strukturnya, kelebihannya, terus gimana sih cara pakai fiber optik itu. Oke, eh, sebelumnya kalian pasti udah kenal, udah apa ya, udah tahu beberapa hal mengenai fiber optik itu kan. Nah, pada pembelajaran kita bakal memulai dari awal ya. Jadi yang udah tahu, yang udah pernah belajar tentang fiber optik itu, kalian bisa mengikuti dan meremember kembali gitu. Jadi ingatan kalian mengenai fiber optik, terus materi-materi pemahaman kalian yang udah kalian tahu, bisa kalian ingat lagi gitu loh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa, saya persilahkan. Oke, cukup. Silahkan. Untuk pertama kita bakal melaksanakan apersepsi atau motivasi di awal. Jadi kalian tuh pernah nggak main game seperti mungkin di sini ada yang main Mobile Legend, terus ada yang main Free Fire, PUBG, AoV, terus ada Valorant atau game apapun itu. Nah, kalian kan pasti selama main game itu servernya nggak selamanya di Indonesia kan? Kenapa sih kalian bisa mengakses game yang servernya ada di luar negeri dengan sangat cepat dan sangat apa ya? Bisa dibilang delaynya tuh cuma dikit banget gitu. Jadi data kalian tuh kayak terbang dari sini sampai ke luar. Contohnya misal Singapura gitu ya. Nah, coba kalian jawab itu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Oke, udah, kalian udah jawab. Nah, jadi penjelasannya itu data game kita selama kita main eh, itu bakal melewati kabel fiber optik yang ada di bawah laut. Nah, di dasar laut nanti jaringan kalian atau data-data kalian bakal terkirim dari tempat kalian hingga ke servernya itu. Jadi, apa ya, dengan kecepatan fiber optik yang sangat cepat dan ngebut banget itu, apa ya, kabel data jaringan data kita bakal terhubung dengan sangat cepat itu. Nah, yang kedua, kalian pernah berpikir nggak bahwa di seluruh dunia ini bisa terhubung? Gimana caranya sih? Contohnya, kita misal lagi nonton Piala Dunia di Solo kan, di Solo, terus Piala Dunia itu ada di Eropa. Tapi, eh, apa ya, nggak ada delaynya secara real time. Itu semua tuh berkat apa? Apakah lewat satelit atau fiber optik? Jadi menurut kalian lebih overpower fiber optik atau satelit? Oke, kalian bisa menjawabnya itu dengan pause video ini. Terus eh, kemudian fun fact-nya, fun fact nih. Ternyata bukan satelit. Hal tersebut tuh 95% lalu lintas data internet antar benua di dunia ini lewat jaringan fiber optik. Jadi kembali lagi yang tadi, jaringan fiber optik yang ada di bawah tanah itu, bawah tanah, bawah laut itu bakal apa ya, menghubungkan kalian ke dunia atau ke negara-negara di luar sana dengan sangat cepat itu, dengan secara real time. Oke, kita kan dari tadi udah membahas kecepatannya tuh kayak cepet banget, dan dengan jarak yang jauh banget. Berapa emang kecepatan fiber optik itu? Menurut dari dct.co.id, standar umum jaringan fiber optik ini yang umum ya, bisa lebih dikit dan bisa lebih tinggi tergantung kualitas dan mereknya biasanya. Kayak untuk standarnya sendiri itu ada 10 gigabyte per detik. Itu eh gimana ya bayanginnya? Itu kayak kenceng banget. Kalian misalkan pakai WiFi yang paling kenceng aja mungkin 10 MB per detik, atau ada di UNS spot WiFi di sana itu bisa
paling tinggi itu paling 25 Mbps per detik atau ya sekitar 30 lah. 30 paling mentok udah. Jadi 10 GB itu berkali-kali lipat lebih kenceng daripada jaringan WiFi biasa gitu. Itulah keunggulan paling utama dari fiber optik itu. Tapi selain keunggulan itu masih banyak keunggulan yang lain. Nah, selanjutnya apa sih fiber optik itu? Singkatnya itu fiber optik itu saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik. Jadi sebenarnya fiber optik tuh yang penting di dalamnya, yang kacanya itu, yang kecil banget. Bahkan ukurannya tuh eh kayak lebih kecil dari selai rambut gitu. Nih ukurannya tuh 120 mikrometer. Cahaya ini tuh nggak boleh sampai keluar dan harus tetap di dalam kabel. Oke. Nah, selanjutnya ini semakin berkembangnya teknologi sampai sekarang yang udah maju banget. Dulu fiber optik tuh nggak sekencang sekarang. Tapi semenjak ada kemajuan maju 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 sampai sekarang tuh eh, kecepatan fiber optik bisa mencapai 10 GB tadi yang secara umum itu. Nah, untuk perbedaan kualitas fiber optik itu biasanya diukur menggunakan pelemahan atau attenuation. Itu tuh pengertiannya tuh kayak seberapa besar data kita yang loss selama perjalanan itu. Jadi semakin semakin tinggi itu berarti kehilangan datanya tuh lebih gede gitu. Nah, semakin rendah mendekati nol itu lebih baik dan itu artinya kualitas kabelnya yang sangat bagus gitu. Oke, kemudian tadi kan kita udah bahas tengahnya ada kacanya, terus di luarnya harus melindunginya itu. Nah, ini kita bakal membahas tentang struktur dasar dari kabel fiber optik itu. Struktur dasarnya yaitu yang pertama ada core. Nah, core itu serat kaca atau plastik yang di tengah itu yang menghubungkan data melalui transmisi cahaya itu. Terus yang kedua ada cladding, itu tuh berfungsi buat melindungi jaringan core biar cahaya itu nggak bocor. Terus ada coating, coating tuh biasanya buat melindungi dari cladding, melindungi cladding dan core sebagai pelindung kedua gitu. Terus ada stretch member, stretch member tuh biasanya buat melindungi semuanya dari lekukan atau patahan gitu. Nah, yang terakhir ada outer jacket, itu biasanya dia melindungi dari cuaca, dari ekosistem di luar, dari lingkungan. Jadi lebih tahan gitu. Misalkan dia kecelup sama air, nah itu nggak apa-apa. Selama tidak bocor atau tidak ada patahan dan masalah-masalah yang lain gitu. Oke, selanjutnya kelebihan fiber optik itu. Kelebihannya tuh kira-kira ada 6. Yang pertama, kemampuan menghantarkan data dalam jumlah yang sangat besar. Tadi 10 GB per detik. Oke. Yang kedua, transmisi sinyal data untuk jarak jauh sangat bagus. Tadi yang ingat, dari sini menuju server Singapura bahkan nggak ada 1 detik. Ya, terus yang ketiga, bentuk fisik yang kecil. Tadi kan kalian ingat struktur kabelnya itu jaringan core-nya itu sangat kecil. Nah, itu dia. Itu yang penting sebenarnya. Nah, kalau misalkan kabel fiber optik itu kelihatan besar, itu artinya outer jacket atau ada pelindung di luarnya. Itu yang membuatnya besar. Tapi sebenarnya itu sama aja ukurannya tuh kecil banget. Terus yang keempat, fiber optik ini tidak menggunakan arus listrik. Jadi kebal dari frekuensi gangguan gitu, elektromagnetik, terus frekuensi radio itu aman. Fiber optik itu nggak terpengaruh atau kena dampaknya. Terus yang kelima, ada kemungkinan kehilangan data itu sangat rendah karena tingkat kecepatan dan keamanannya tuh sangat bagus gitu. Terus yang keenam, ini yang keenam adalah bebas dari risiko konsleting. Tadi yang keempat kan tidak ada arus listrik. Jadi yang keenam tuh sama aja jadi bebas dari konsleting listrik karena tidak menggunakan listrik kan. Oke. Terus selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu harga kabel yang lumayan mahal. Jadi dibandingkan kabel UTP atau tembaga biasa, kabel fiber optik itu relatif lebih mahal, bahkan bisa berkali lipatnya dari kabel biasa. Terus yang kedua, biasanya itu cuma dipakai oleh perusahaan atau jasa yang besar gitu.
Kalau misalkan masih skala kecil terus menggunakan fiber optik itu rasanya kayak eh, rugi gitu. Nggak rugi sih, tapi hitung-hitungannya itu rugi. Cuman bagus, bagus, berkualitas gitu. Terus yang ketiga, penempatannya tuh harus diperhatikan. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Misal kalian mau berlikaliku buat kabelnya itu, nah itu rawan patah banget. Jadi karena fiber optik dari kaca, sekali kalian patah gini, kacanya bakal patah. Kaca kan nggak elastis kan, jadi harus hati-hati dalam menggunakan kabel fiber optik ini. Terus yang keempat, biaya perawatan yang tidak sedikit. Nah, kalian tadi tahu, kalian pernah dengar mungkin apa ya, pekerjaan mengelas di dalam laut. Nah, itu biasanya ngelas pipa-pipa di dalam laut. Bisa pipa kabel atau pipa apapun itu. Nah, biasanya kalau misalkan yang di dalam laut itu, mereka biaya perawatannya itu sangat mahal dan sekali menyelam bisa berjuta-juta. Jadi, eh, pekerjaan yang sebenarnya nggak worth it. Bahayanya tuh sangat bahaya, tapi keuntungannya tuh juga besar gitu loh. Hanya untuk merawat kabel di dalam laut itu. Kira-kira begitu. Oke. Pada video pembelajaran ini kita tadi udah membahas apa aja. Tadi ada eh, pengertian fiber optik, terus ada struktur fiber optik, terus ada kekurangan sama kelebihan. Sama kita juga tadi membahas tentang kecepatannya. Berapa tadi kecepatannya? Ya, 10 gigabyte per detik. Oke. Terus eh mungkin cukup sampai sini video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Nanti setelah ini kalian bisa meresum meresum video kali ini dan ditulis pada di buku ya. Di buku masing-masing nanti dikumpulkan waktu pembelajaran mendatang. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.